Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu. Dari malam hingga pagi ini, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, berikan kami pengertian dan hati yang rela untuk dibentuk dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab, kita memahami bahwa Tuhan menunjuk pribadi-pribadi tertentu untuk melakukan tugas panggilannya. Ketika Tuhan memilih seseorang, Ia tidak menanyakan kurikulum vitae mereka. Tuhan tidak menanyakan soal pengalaman kerja mereka. Tuhan juga tidak bertanya soal persiapan apa yang sudah mereka lakukan dan setinggi apa pengetahuan mereka. Tidak, saudara. Tuhan hanya memilih mereka dan memastikan bahwa tugas yang Ia berikan terlaksana. Sampai hari ini, Tuhan masih memilih. Dan kalau Tuhan memilih saudara untuk suatu tugas panggilannya, responilah dengan hati yang rela, tunduk dan taat. Tuhan tidak mempersoalkan tentang kapasitasmu. Justru Tuhan yang akan membuatmu berkapasitas. Tuhan tidak mempermasalahkan soal apapun latar belakangmu. Ketika Tuhan memanggil kita, maka akan ada penyediaan dari Tuhan untuk menutupi kekurangan kita dan mencukupi keperluan kita. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita untuk rencana dan tugas panggilannya. Nabi Yesaya merasa tidak layak ketika ia mendapatkan suatu penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Ia merasa dirinya berdosa dan menyatakan bahwa ia adalah orang yang najis bibir. Tapi Tuhan mengampuni dan melayakkannya dan menunjukkan sebuah penglihatan kepada Yesaya tentang seorang malaikat yang menyentuhkan bara api ke mulutnya dan berkata di ayat yang ke-7, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tuhan menyucikan dan menguduskan Yesaya untuk tugas panggilan yang mulia. Kemudian di ayat yang ke-8, suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menerima dan mengiyakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak mampu, tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Mungkin kita merasa tidak layak, tapi kasih anugerah-Nya melayakkan kita. Saat Musa dipanggil Tuhan untuk mengerjakan rencana penyelamatan atas bangsa Israel, Musa menolak. Ia merasa tidak mampu berbicara. Tapi kita membaca dalam Keluaran 4 ayat 14, Harun dipersiapkan Tuhan untuk membantu Musa. Akan ada orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membantu kita dalam mengerjakan panggilannya. Ketika Rasul Paulus memulai pelayanannya, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang untuk menemaninya di periode yang berbeda-beda. Ada Barnabas, ada Silas, ada Priscilla dan Aquila, serta orang-orang lain lagi yang membantu Paulus. Kadangkala saudara, ada saat di mana kita merasa sendirian dan sepertinya tidak ada yang membantu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyediakan penyertaan-Nya yang sempurna atas kita. Ia selalu bersama saudara dan saya.
Dalam Yosua 1 ayat 5 kita membaca, kepada Yosua Tuhan berjanji, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Janji ini saudara masih berlaku sampai hari ini buat saudara dan saya. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh luar biasa saudara, kita tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita untuk mengerjakan tugas panggilannya yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara saudara ada yang berpikir atau beralasan, "Saya bukanlah orang yang cocok, saya tidak punya kualifikasi. Bagaimana kalau nanti saya gagal? Mengapa bukan orang lain saja yang Tuhan pilih? Saya tidak bisa." Mari saudara, jangan kita terlalu banyak beralasan. Pahamilah bahwa panggilan Tuhan bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kerjakanlah panggilannya. Biarlah kita semua meresponi panggilan Tuhan itu dengan berkata, "Ya Tuhan, aku mau, utuslah aku." Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, supaya kami merelakan hati untuk meresponi panggilan-Mu, dan memberi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak banyak beralasan, kami tidak berpikir yang bukan-bukan untuk menghindari panggilan Tuhan, tapi kami dengan cepat meresponi dan mengiyakan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu kekuatan-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami menunaikan tugas panggilan Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun langkah-langkah hidup kami, supaya kehidupan kami ini senantiasa berada dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah di dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kembali saat ini kami berdoa agar Tuhan Engkau menjamah yang sakit dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka semua. Berkati para janda, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, yang ada dalam penjara, dalam kesulitan dan kekurangan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau melawat mereka, memberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya kehidupan kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Ada jawaban, ada pertolongan yang Tuhan sediakan, dan kehidupan kami ini senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.